Semakin ke sini para politisi semakin tidak jelas. Hal ini juga diperlihatkan oleh Ketua Nasdem, yaitu Bapak Surya Paloh atau biasa kita panggil si Breok. Beberapa jam yang lalu melakukan konferensi pers di mana di situ ada Anies Baswedan, ada Muhaimin Iskandar dan juga ada petinggi PKS. Dalam press konferensinya, wartawan mencoba bertanya soal bagaimana hak angket. Apakah misalnya koalisi Amin tidak berupaya untuk ketemu dengan Mbak Mega? Bahkan ada pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa bukan dari koalisi perubahan yang mendorong hak angket? Dan seperti apa jawaban Surya Paloh? Kelihatan betapa dia sangat tidak konsisten di dalam jawabannya, berupaya ngeles, berupaya mengelabui lawan politiknya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan secara diplomatis. Coba kita lihat seperti apa pernyataan daripada Abang Breok kita ini. Dari PKS maupun Nasdem semuanya mengikuti, ya kan, proses yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Nah, kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja. Itu pasti. Pak, sudah kemarin ada rencana bertemu dengan Bu Mega itu seperti apa, Pak? Apa itu? Apa memang ada rencana bertemu dengan Bu Mega, Pak? Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega. Kalau dari saya kan sudah beberapa kali saya katakan bahwasannya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah, saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Kemarin pada sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah asasi dari Mas Paloh. Artinya sikap dari koalisi perubahan atau mendukung hak angket ya, Pak? Ya, kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak konstitusional. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Mbah Breok di dalam pernyataannya itu betapa sangat ambivalensi kedengarannya. Di sisi lain berupaya terus memberikan pengawalan terhadap Anies Baswedan dan Muhaimin sebagai pasangan capres yang diusung oleh partainya, tetapi juga di sisi lain sangat berhati-hati menanggapi terkait soal hak angket, seolah-olah pernyataan yang disampaikan itu adalah pernyataan yang penuh dengan diplomasi, terutama ketika wartawan bertanya soal bagaimana agenda pertemuan antara Surya Paloh dengan Mbak Mega. Ya, tentu Surya Paloh pasti berupaya keras bagaimana memikirkan Nasdem ke depan daripada memikirkan orang yang sudah kalah. Lebih bagus bagaimana caranya supaya kuota menteri Nasdem ke depan jauh lebih besar daripada apa yang dia perjuangkan hari ini yang sudah jelas-jelas capresnya kalah. Nah, hanya saja sebagai seorang politisi saya kira dia tidak akan mau kehilangan momentum untuk mengeluarkan komentar yang kontroversi ataupun yang sifatnya spekulatif terkait soal hak angket ini, sehingga ini akan menjadi bola liar, menjadi hal yang didiskusikan terus-menerus oleh para politisi. Dan tentu ini menjadi ruang tersendiri juga bagi Pak Surya Paloh. Bisa jadi dengan jawaban ini kemudian dia beranggapan akan dipanggil oleh Prabowo untuk ketemu bagaimana membangun koalisi ke depan supaya partainya terselamatkan di dalam kabinet. Dengan begitu, apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh tersebut jelas sebuah sikap yang sangat tidak tegas ya, tidak tercermin bagaimana sikap selama ini Pak Surya Paloh pada saat dia orasi begitu lugas, begitu lantang, begitu sangat jelas jawaban-jawabannya. Kali ini penuh dengan diplomasi, sangat tidak substansi apa yang disampaikan ke publik. Intinya bahwa beliau mencoba bermanuver, ingin mengatakan bahwa saya tetap mendukung apa yang dilakukan oleh PDIP, tetapi tidak tegas apakah dia yang akan memulai mendorong hak angket atau bagaimana.
dengan catatan bahwa rasa cintanya terhadap PDIP, sehingga PDIP yang terlanjur mewacanakan itu dia menunggu bola itu. Nah, itu pun saya kira lagi-lagi di sana tidak tegas jawabannya. Intinya bahwa Pak Surya Paloh bermain kata-kata, bersilat lidah, berupaya bagaimana memancing kubu Prabowo untuk memanggil dia untuk diskusi ulang soal bagaimana pengaturan-pengaturan ke depan bila mana betul-betul Prabowo sudah disahkan menjadi calon presiden. Apalagi sebelumnya sudah ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sendiri mengaku siap untuk menjadi jembatan. Ya, saya kira termasuk Caimin harap-harap cemas ke depan. Saya punya keyakinan dia akan melompat bergabung dengan Prabowo. Ya, jadi memang yang akan tersiksa pada akhirnya nanti tinggal Anies Baswedan, yang tinggal melipur lara, menghibur dirinya, karena kita tahu sendiri bahwa Anies Baswedan ini bukanlah pengurus partai politik. Saya kira begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.